Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur siang hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Kita boleh datang ke rumah Tuhan, memuji, menyembah Tuhan dengan satu kerinduan yang besar. Baiklah, saya akan membacakan Mazmur 61 ayat 4. Biarlah aku menumpang di dalam kemah-Mu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayap-Mu. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Sesungguhnya kita telah diangkat menjadi anak-anak-Nya, dan anak tetap tinggal dalam rumahnya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat siang hari ini kami boleh datang di ibadah kedua ini. Kami mengucap syukur kami boleh ada dalam keadaan sehat, dalam keadaan segar untuk menikmati hadirat-Mu, untuk menikmati firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, berkati semua yang ikut ambil bagian dalam pelayanan di sepanjang hari ini. Tuhan berkati berkelimpahan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, Tuhan tibakan dengan selamat di tempat ini. Dan kami rindu, kami siap diisi oleh firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali kita dapat beribadah kembali bersama-sama. Saya percaya semua kita yang hadir di sini adalah pribadi-pribadi yang merindukan Tuhan pagi hari ini. Amin. Haleluya, haleluya. Sejemput kita bangkit berdiri. Tapi seandainya ada yang susah untuk berdiri, nggak apa-apa, duduk. Satu nama, hanya ada satu nama di bawah kolong langit ini yang olehnya kita diselamatkan, yaitu nama Yesus. Mari kita nyanyikan dengan segenap hati. Hanyalah Yesus. Haleluya. Kami datang memuji, menyembah Engkau, Yesus Tuhan kami. Kuasa yang tidak terbantahkan, kasih yang tidak pernah dapat dibandingkan. Namanya berkuasa, namanya ajaib, nama yang memerintah di bumi di surga. Kuasanya selamanya, ajaiblah perbuatannya, kasihnya tak berubah sepanjang masa. Hanyalah Yesus, hanyalah Yesus yang layak ditinggikan, yang layak diberi hormat. Hanyalah Yesus, hanyalah Yesus, pujian dinaikkan serta sujud padanya. Hanya Yesus.
selamanya, selamanya. Ajaiblah perbuatannya, kasihnya tak berubah sepanjang masa. Hanyalah Yesus, hanyalah Yesus yang layak ditinggikan. Hanyalah Yesus, hanya Yesus, pujian dinaikkan, sembah sujud padanya. Hanya Yesus, nama yang termulia di atas segala nama. Kami datang menyembah-Mu. Hanyalah Yesus, hanyalah Yesus yang layak ditinggikan, yang layak diberi hormat. Hanyalah Yesus, hanyalah Yesus, pujian. Haleluya. Segenap hati katakan, Yesus, hanyalah Yesus yang layak ditinggikan, yang layak diberi hormat. Hanyalah Yesus, hanyalah Yesus, pujian dinaikkan, sembah sujud padanya. Hanya Yesus, pujian dinaikkan, sembah sujud padanya. Hanya Yesus. Haleluya. Hanya nama Yesus saja. Haleluya. Mari sambil mengangkat tangan, angkat kedua tangan, katakan, hanyalah Yesus, hanyalah Yesus yang layak, oh yang layak, hanya Yesus, hanya Yesus, pujian, sembah sujud. Hanyalah Yesus yang layak ditinggikan, yang layak diberi hormat. Hanyalah Yesus, pujian, sembah sujud. Hanya Yesus, pujian dinaikkan, sembah sujud padanya. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Haleluya. Tiada nama lain, tiada nama lain, hanya Yesus. Kami datang menyembah-Mu, membawa segala yang ada pada kami sebagai ucapan syukur, sebagai penyembahan kami. Hanya kepadamu kami bermegah, hanya di dalam nama-Mu. Kami tidak dapat bermegah karena atas apa yang ada pada kami. Kalau kami bermegah, kami mau bermegah karena-Mu. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, yang selalu ada bersamaku, sedetik pun tak pernah Kau berpaling dariku.
Sungguh ku nantikan selalu hadirat-Mu Tuhan. Sungguh ku sukai berdiam dalam rumah-Mu. Oh Bapakku, Bapakku, bawaku dalam dekapan-Mu, biar ku rasakan pelukan-Mu, biar ku dengarkan detak jantung-Mu, mendengar isi hati-Mu. Yere araba, rasakan hangat kasih-Mu, kasih yang tak pernah berhenti, tak pernah berhenti mengalir.
selamanya. Ku ingin melekat kepadamu Tuhan. Haleluya. Silakan duduk, silakan duduk. Tuhan, terima kasih biarlah kami dapat beribadah selain memuji, menyembah Engkau, mendengarkan sabda-Mu. Tuhanlah memberi pengertian pewahyuan bagi kami semua yang mendengarkan maupun yang menyampaikan. Kiranya berkenan penuh atas kami, darah-Mu tercurah bagi kami, membungkus, membentengi kami yang berada di sini secara onsite maupun online live streaming. Di dalam nama Yesus yang siap mendengarkan dan menyampaikan, katakan amin. Bulan ini kita memperingati dua peristiwa penting. Pertama di tanggal 15 Jumat kita merayakan memperingati hari kematian Yesus atau disebut sering senantiasa ibadah Jumat Agung. Dan minggunya yaitu tanggal 17 kita akan memperingati kebangkitannya. Dan ibadah Jumat Agung akan kita gabungkan di tempat ini bagi seluruh satelit. Dan bulan ini, bulan yang baru April, sebagaimana tema tahunan Moving Forward yang sebagaimana kita terapkan bagi gereja MDC Medan. Dan biarlah melalui Moving Forward tema tahunan di dalam bulan April ini, saya menetapkan tema dengan Follow Him atau mengikuti Tuhan. Mengikuti Tuhan, moving forward, yaitu maju ke depan dengan mengikuti Yesus. Belajar daripadanya, moving forward dengan mengikuti Yesus, belajar daripadanya, menaati perintahnya. Menaati perintahnya, mengikuti teladannya supaya kita semakin memahami panggilan atau tujuan ilahi yang Tuhan berikan bagi kita, bagi gerejanya, melalui penyaliban dan kematiannya dan kebangkitannya. Kita akan semakin mengasihi Dia yang rela mati untuk kita, yang darahnya tercurah bagi kita, yang tubuhnya tercabik bagi kita. Kita akan semakin diteguhkan oleh kematian dan kebangkitannya. Ini menjadi dasar untuk kita mengikuti Dia dan memberi kita pengharapan, kemenangan, pengampunan, keselamatan, kebenaran, dan kekekalan. Minggu pertama kita belajar tentang abide, yaitu tinggal. Firman Tuhan katakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku di dalam kamu, maka mintalah apa saja. Firman-Ku tinggal di dalam kamu, maka mintalah apa saja yang engkau kendaki, engkau akan menerimanya. Abide, tinggal. Minggu kedua kita belajar tentang pengampunan, forgiveness. Itu adalah perintah Tuhan di kitab Matius bahwa jikalau seseorang tidak mengampuni, maka Bapa di surga tidak mengampuni. Kita belajar di ibadah Jumat Agung bahwa di hari Jumat tanggal 15 bahwa kematian Yesus bukan akhir dari segalanya. Justru itu adalah awal kemenangan bagi kita, awal pengharapan baru bagi kita yang mau percaya kepada Dia. Dan minggu ketiga kita belajar kebangkitannya, irresistible, artinya tak tertahankan. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus tidak tertahankan oleh pemberitaan sekaligus pembohongan oleh mahkamah agama yang katanya bahwa kubur Yesus tidak mati, Yesus tidak dikubur, itu orang lain, itu mungkin Yudas, tetapi pembohongan, dusta mahkamah agama dengan penyuapan kepada prajurit Romawi tidak menghalangi, tidak menghambat, tidak dapat menahan kuasa kebangkitan Yesus. Artinya kuasa kebangkitan Yesus tidak tertahankan oleh kuasa apapun,
maupun maut sekalipun, kematian sekalipun, maupun hal-hal dusta, pembohongan tidak dapat menahan kuasa kebangkitan. Minggu terakhir kita belajar dengan hati bernyala-nyala karena pencurahan Roh Kudus. Kita harus semakin bergairah, bernyala-nyala selain melayani Tuhan, selain mengikuti Tuhan untuk menggenapi seluruh rencana agenda kehendak Tuhan yang sudah Dia percayakan melalui gerejanya. Abide, kita belajar abide, tinggal atau stay, remain. Meno, bahasa asli Yunani tinggal. Meno di dalam Tuhan artinya tinggal di dalam Tuhan. Meno and emoi, abide in me, tinggal di dalam aku atau tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita membaca firman Tuhan di Yohanes pasal 15 ayat 5. Dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Akulah pokok anggur. Berdasarkan firman Tuhan ini ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Akulah pokok anggur. Tuhan Yesus mengumpamakan dirinya sebagai pokok anggur yang bahasa ilmiah adalah vitis. Tanaman anggur hidupnya merambat dan menjalar. Pokok anggur itu terdiri dari batang dan akar. Anggur mengandung beberapa zat yaitu resveratrol, quercetin yang salah satu antioksidan dan antiinflamasi, polifenol yang berfungsi juga untuk menjaga metabolisme tubuh, mencegah tumbuhnya sel kanker, menjaga kesehatan otak dan jantung dan mata, dan melawan penuaan diri. Dan banyak hal lagi fungsinya yang saya tidak masukkan. Anggur memerlukan lebih kurang 3 tahun untuk berbuah. Salah satu proses pemangkasan anggur yang paling penting adalah pemangkasan. Karena biasanya di tahun pertama anggur menghasilkan tunas-tunas kecil atau kecambah-kecambah. Di antara kecambah tunas itu terpilihlah yang paling kuat, paling kokoh. Mungkin ada yang hasil 8, ada yang hasil 10, mungkin yang terpilih 3 atau 4. Itu akan dipangkas menjadi 3 atau 4 supaya menghasilkan ditanam di tahun kedua, menguatkan selain pokok anggur dan selain menghasilkan ranting-ranting yang kita tahu tempat daun dan buah, bunga dan buah. Tanpa akar yang kuat, pokok anggur atau tanaman anggur tidak dapat menghasilkan buah. Jadi akar itu penting. Dan pertanyaannya, apa yang dilakukan pada sebuah tanaman anggur atau pohon anggur jika tidak berbuah? Pertanyaan jawabannya adalah rantingnya dipangkas atau dibuang. Jika tidak berbuah dia perlu pemangkasan. Jadi pemangkasan adalah proses yang sangat penting dalam penanaman anggur untuk menghasilkan buah. Pertanyaan kedua, apakah yang dilakukan jika yang rantingnya tidak dipangkas, tidak dipotong? Ranting itu akan membusuk. Kalau membusuk sampai dalam tanah, dia dapat menyebar bukan hanya tanaman anggur itu saja atau pohon anggur itu saja. Bahkan dia akan menyebar busuknya kepada tanaman anggur yang lain yang di sekitar itu. Maka untuk menanam anggur, tanaman anggur itu perlu jarak lebih kurang 1,8 meter sampai 3 meter. Jadi kalau ada pembusukan satu pokok atau satu tanaman, dia tidak akan menyebar secepatnya untuk mempengaruhi yang kalau lebih jauh 3 meter lebih bagus supaya jarak pembusukan itu tidak terjadi pada tanaman lain. Jadi Tuhan Yesus waktu saya renungkan, dia lahir di keluarga Yusuf yang tukang kayu, tetapi Tuhan Yesus adalah Tuhan, maka dia waktu memberi perumpamaan ini saya merenungkan, Tuhan Yesus kok hebat ya, bisa tahu pokok anggur harus dibersihkan, rantingnya dipotong. Memang proses alamiah anggur itu untuk menghasilkan buah yang lebat, buah yang manis, itu perlu proses pemangkasan.
untuk perawatannya sangat teliti. Karena tanahnya aja untuk tanaman anggur itu perlu tanah yang kering, bukan kering kali, tapi mengalir sumber airnya, tidak boleh ada hambatan. 1 hari minimal dia harus jemur matahari yang tidak terik, minimal 6 jam sampai 8 jam. Ada pohon anggur yang tahan dingin, yang ada berapa yang di Eropa, itu ada perbedaan jenis, nggak salah ada puluhan jenis. Tetapi hari ini kita belajar pokok anggur yang benar, yaitu Yesus. Dan kamulah ranting-rantingnya. Murid-murid dan pengikut Yesus dan kita adalah sebagai ranting-ranting dari pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus. Dari ranting-ranting biasanya menghasilkan daun, bunga, dan buah. Batang dan akar tidak menghasilkan buah, tetapi batang dan akar pokok anggur itu adalah sumber nutrisi kepada ranting-rantingnya. Dari pembacaan firman Tuhan ini, hubungan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya disama dengankan atau adalah seperti hubungan pokok anggur dengan ranting-rantingnya. Tuhan mau menegaskan perumpamaan ini bahwa hubungan Tuhan dengan kita sama dengan hubungan pokok anggur dengan ranting-rantingnya. Seperti ranting-ranting yang hidupnya menempel atau sticking on pada pokok anggur, begitu pula kehidupan kita atau pribadi kita, yaitu murid-muridnya, melekat attach, melekat, menempel, menyatu dengan Tuhan Yesus. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Kita perlu menerima penegasan dari Tuhan Yesus bahwa ranting hanya bisa hidup, hanya bisa berguna kalau menempel, melekat, dan menyatu pada pokok anggur. Ranting baru bisa berdaun, berbunga, dan berbuah kalau dia menempel, melekat, menyatu, atau tinggal pada pokok anggur. Pokok anggur yang terdiri dari akar dan batang yang tadi saya katakan adalah sumber nutrisi bagi kehidupan bagi ranting-ranting yang mau menempel, yang mau menyatu, yang mau tinggal, yang mau melekat supaya dapat berbuah. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Yesus mau menegaskan bahwa ranting tidak dapat hidup mandiri. Ranting tidak dapat hidup sendiri. Ranting yang terlepas dari pokok anggur akan segera layu, kering, dan mati. Begitu juga kita kalau tidak menempel atau melekat atau menyatu atau tinggal dengan Tuhan Yesus, kita tidak akan dapat berbuat apa-apa. Kita tidak dapat memuliakan Tuhan. Kita tidak dapat menggenapi kehendak Tuhan. Tinggal di dalam aku yang tadi kita sudah baca di awal, meno and emoi, abide in me, yang dari King James Version artinya tinggal, tunduk, atau patuh. Dari New International Version, terus berada, mengalami, hidup, bertahan. Artinya, tinggal di dalam Tuhan adalah suatu keberadaan yang terus-menerus dan aktif untuk tetap tinggal menyatu dengan terus menjalaninya, bertahan tetap hidup di dalam Tuhan dan tertuju pada Tuhan sampai akhir. Sekali lagi saya tegaskan, suatu tinggal di dalam Tuhan adalah suatu keberadaan yang terus-menerus dan aktif untuk tetap tinggal menyatu dengan terus menjalani, bertahan, tetap hidup di dalam Tuhan dan tertuju pada Tuhan sampai akhir. Seringkali kita teralihkan bahwa tinggal di dalam Tuhan hanya khusus pada hari Minggu, hanya 1,5 jam kita datang ibadah di hari Minggu, dan ini tidak cukup. Mungkin kita teralihkan, kita tinggal di dalam Tuhan hanya waktu mengikuti doa Selasa malam yang tidak sampai 1,5 jam melalui Zoom meeting. Mungkin kita teralihkan ke salah keliru pola pikir bahwa tinggal di dalam Tuhan hanya di dalam persekutuan kesan ataupun sel yang setiap mungkin hari Kamis atau hari Rabu atau hari Jumat.
Tetapi tinggal di dalam Tuhan adalah terus menerus, aktif setiap hari. Artinya kita tidak hanya diam dan berharap pasif pada Tuhan, melainkan ada tindakan yang aktif. Kita percaya Tuhan Maha Penyelamat, tetapi kita tidak datang menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Kita tidak mengakui, bahkan kita tidak mengakui seluruh masa lalu kita, perbuatan dosa kita. Kita tidak menerima darahnya yang kudus. Bagaimana kita bisa menerima berkat penyelamat Juru Selamat yang Tuhan sudah sediakan? Kok kita tidak melekat, nanti itu ada di terakhir, bagaimana kita bisa menceritakan kebaikan Yesus? Artinya kita tidak mengecap kebaikan Yesus, bagaimana kita ceritakan kebaikan Yesus pada orang lain yang belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Justru kita melekat, justru kita tinggal di dalam Dia, kita bisa mengalami kebaikan-kebaikan Dia, bahkan belas kasihan Dia. Jadi kalau orang yang sudah percaya kepada Tuhan, dia pasif, dia tidak akan mengalami hal-hal yang luar biasa bersama Tuhan. Dia akan semakin jauh daripada Tuhan. Tindakan aktif apa saja yang perlu kita kerjakan, kita lakukan? Hidup dalam kekudusan. 1 Yohanes 3 ayat 6 katakan, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Ini sebenarnya adalah anugerah Tuhan. Ini adalah kebaikan Tuhan. Hanya kita lakukan apa saja, yaitu berada di dalam Dia. Sebagaimana firman-Nya, jikalau engkau tinggal di dalam Aku, firman-Ku tinggal di dalam kamu, maka engkau akan banyak berbuah. Saudara, Bapak, Ibu yang terkasih, ini adalah anugerah kemurahan hati Tuhan. Ini adalah kasih karunia Tuhan. Kita dapat dilayakkan untuk berada, tinggal di dalam Dia. Jadi artinya ini semua karena kemurahan hati Tuhan. Jadi kalau kita berada di dalam Dia, kita tidak akan berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa, dia tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Artinya dia tidak tinggal di dalam Tuhan. Tindakan apa yang harus kita lakukan lagi? Terus menerus diperbaharui oleh firman Tuhan. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Terus menerus diperbarui firman Tuhan, supaya Rasul Paulus katakan kepada jemaat Galatia, supaya hidup sesuai firman Tuhan, yaitu hidup oleh Roh, yang nanti akan dijelaskan selanjutnya. Diperbarui firman Tuhan setiap hari. Yang setelah kematian Musa, perintah Tuhan kepada Yosua, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Setelah kematian Musa, Tuhan memberitahu apa-apa yang harus dilakukan Yosua untuk memimpin umat Israel masuk ke tanah Kanaan. Salah satu yang paling penting Tuhan katakan kepada Yosua, jangan lupa engkau perkatakan Taurat siang dan malam. Jangan lupa. Salah satu kesaksian yang tadi pagi saya sebutkan, yang salah satu hamba Tuhan gereja besar di Amerika, Houston, Texas, yaitu Lakewood Church, yaitu Joy Austin, mamanya, yaitu Mrs. Dodi, Madam Dodi, mengalami hal kanker di waktu usia 40 tahun, dan anak-anaknya masih kecil. Dia menemani suaminya mengembalakan gereja itu.
Dia satu-satunya pendoa, kita sebut nabi gereja itu, yang bisa mendengarkan suara Tuhan. Tetapi dia mengalami vonis yang dari dokter bahwa kanker itu merajalela khususnya di tubuhnya, di livernya. Singkat cerita, dia bukan menyerah. Dia perkatakan firman Tuhan. Dia cari ayat-ayat kesembuhan, ayat-ayat mujizat. Dia selain membaca, memperkatakan di udara, bahkan dia menempel ayat-ayat kesembuhan itu di toilet, di kamar tidur, di atas ranjang, di ruang tamu sofa, bahkan di keluar kemana mobil dia pun tempel. Dan setiap hari dia perkatakan firman itu. Singkat cerita, dia buat healing ministry. Healing ministry yaitu pelayanan kesembuhan. Selain gereja anaknya yang ratusan ribu jemaatnya, dia tetap bikin pelayanan sendiri. Sekarang umurnya sudah 87 tahun menuju 88 tahun. Diagnosis dokter, apakah itu adalah keputusan untuk dia menyerah? Tidak. Artinya dia percaya firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Jadi Tuhan berikan perintah ini kepada Yosua, juga kepada kita, bahwa firman itu sampai hari ini hidup. Bukan zaman Yosua saja hidup, zaman sekarang dan seterusnya, bahkan selama-lamanya. Dan dia bukan hanya menceritakan kesaksian Tuhan hebat, bahkan dia dipakai Tuhan untuk memberkati banyak orang mengalami kesembuhan ilahi. Ada yang healing dari kesembuhan jiwa, kesembuhan jasmani melalui pelayanan ibu ini. Bahkan anaknya dipakai Tuhan luar biasa, mengembalakan sekali ibadah ratusan ribu jemaatnya, dan gerejanya sangat besar seperti stadion. Tuhan pakai luar biasa, artinya dia mau taat perintah Tuhan. Jadi tindakan aktif untuk tinggal di dalam Tuhan, bukan pasif. Bukan biarkan apa yang sudah divonis oleh dokter untuk dia berdiam diri, menyerah saja, pasrah saja. Tidak. Setelah kematian Musa, Tuhan memberi semangat kepada Yosua bahwa apa yang Tuhan lakukan kepada Musa, dia akan lakukan kepada Yosua. Yang penting Yosua melakukan apa yang Tuhan mau. Akhirnya di zaman Yosua lah umat Israel bisa masuk tanah Kanaan. Di zaman Yosua lah terjadi kemenangan yang luar biasa. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, di pagi hari ini tinggal di dalam Tuhan bukan hal yang remeh atau hal yang sepele, tapi hal yang sangat penting di dalam kehidupan kekristenan kita. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, bukan hanya mendengarkan firman Tuhan ini, tapi melakukannya. Tinggal di dalam Tuhan, supaya engkau apa saja yang kau kerjakan, tadi dikatakan di Yosua 1 ayat 8, apa yang kau kerjakan berhasil, perjalananmu berhasil, dan engkau akan beruntung. Amin. Kalau engkau berhasil beruntung, bukan hanya berkat bagimu diri sendiri, bagi berkat anak-anakmu juga, bahkan cucumu, bahkan keluarga besarmu, bahkan rekan-rekanmu, bukan handai taulamu yang jauh maupun dekat. Betul. Yosua bisa memberkati bukan hanya keluarga dirinya sendiri, keluarga juga Kaleb, bahkan menguasai Hebron yang mata airnya yang berlimpah-limpah, yang tanahnya begitu subur. Salah satu Hebron yang penghasil anggur, bahkan bukan hanya anggur, itu apa? Olive, zaitun, dan hal-hal yang luar biasa. Jadi Tuhan memberi kunci rahasia kebenaran firman-Nya supaya kita berhasil, supaya kita beruntung. Kenapa Tuhan mengingatkan kita seperti ranting-ranting harus melekat menyatu dalam Dia, supaya kita berbuah. Dan Tuhan menginginkan juga di dalam melekat ini, di dalam tinggal di dalam Dia, tindakan yang kita ambil sebagaimana Petrus katakan kepada kita semua, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus.
baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama. Artinya kita akan semakin serupa dengan Kristus. Kalau kita tinggal di dalam Dia, kita aktif terus-menerus tertuju pada Dia, di dalam Dia, kita akan menghasilkan buah Kristus. Karakter Kristus, menghasilkan buah Kristus. Kalau kita tidak tinggal di dalam Dia, jangan harap kita bisa menghasilkan buah Kristus. Bahkan buah kecut atau buah yang tidak manis, buah yang tidak memberkati. Jadi Yesus mau kita menghasilkan buahnya supaya banyak orang bisa mengecapi manisnya buah Kristus. Bisa mengecapi kebaikannya Tuhan Yesus melalui buah kita. Inilah yang perlu kita sadari bahwa Tuhan mempercayakan hal yang luar biasa bagi kita semua untuk tinggal di dalam Dia, menghasilkan buah-buah Kristus. Supaya apa? Matius 5 ayat 16. Selain bertumbuh kasih karunia, contohnya kita dulu tidak bisa menghasilkan buah Kristus seperti pemarah ataupun pelit ataupun egois, tetapi di dalam Kristus, tinggal di dalam Kristus, kita tidak jadi pelit, murah hati, pemarah menjadi peramah. Itu yang perlu. Kalau kita orang Kristen tidak ada menghasilkan buah Kristus, siapa mau datang ke gereja? Oh, gereja itu semua jemaatnya pemarah, jangan masuk. Belum apa-apa dia marah, kan bahaya, betul? Tidak memuliakan, maka ranting yang dibiarkan tidak dipotong, dipangkas, dia busuk. Bahkan mencemari satu pohon anggur itu. Bahkan mencemari tanaman pohon anggur yang dekat kepada dia kalau tidak ada jaraknya. Jadi siapa mau datang ke gereja ini kalau semuanya, oh jemaat sana pelit, jangan masuk. Tidak akan datang. Karena kita tidak menghasilkan buah Kristus. Tetapi kalau mereka mendengarkan kita menghasilkan buah Kristus, oh jemaat sana murah hati, lemah lembut loh, peramah, sangat mengasihi, dan jangan sangat sukacita juga. Jangan mereka dengar jemaat sana kok duka cita terus, merengut, komplain. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, bukan jiwa-jiwa baru, saya aja pun gak mau hadir kalau gak ditetapkan sebagai gembala. Kenapa? Kok datang ke tempat yang hanya duka cita terus, tidak bisa sukacita, hanya datang ke tempat yang pemarah tapi tidak peramah, tidak akan membangun, tidak akan memberkati saya, betul enggak? Saudara Bapak Ibu yang terkasih, menghasilkan buah loh itu harus. Dan supaya banyak orang bisa menceritakan bahwa Yesus baik dan Yesus itu rupanya ada di gereja itu. Harus dinikmati banyak orang. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi menghasilkan buah tinggal di dalam Yesus itu salah satu tujuan yang Yesus tegaskan kepada murid-muridnya, kepada kita semua. Kalau murid-muridnya mengikut Yesus tetapi tidak melekat, tidak tinggal di dalam Yesus, mereka tidak akan memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan Yesus. Siapa tidak tahu Petrus 3 kali menyangkal Yesus? Tetapi Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali, tetapi dia menghasilkan buah Kristus setelah pencurahan Roh Kudus. Mereka mau sepakat sehati tinggal di dalam Kristus. Firman Kristus tinggal di dalam mereka. Pertama kali menyampaikan firman Tuhan, 3.000 orang bertobat. Bahkan yang lumpuh yang bertahun-tahun di depan bait Allah demi nama Yesus dari Nazaret, lumpuh berjalan. Jadi mereka menghasilkan buah Kristus. Bahkan dikatakan firman Tuhan di Kisah Para Rasul, mereka disukai banyak orang, makin bertambah setiap hari. Pertambahan jiwa-jiwa pada masa awal gereja.
Apa yang dijanjikan Tuhan? Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, coba renungkan sejenak. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saya percaya, saya merenungkan firman ini, kalau kita tinggal di dalam Yesus, kehendak kita enggak ada lagi. Dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Artinya, Tuhan berani menegaskan firman ini bahwa mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Dia tahu jika engkau tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam engkau, kehendak Tuhanlah yang terjadi dalam hidupmu. Dia percaya, bukan minta mobil, limosin atau Rolls Royce di dalam permohonan itu. Dia percaya engkau akan meminta mengasihi Dia lebih lagi. Dia percaya engkau akan meminta semakin memuliakan nama-Nya. Dia percaya engkau akan meminta semuanya untuk kemuliaan Tuhan dan engkau akan menerimanya. Janji Tuhan akan terjadi dalam hidupmu. Janji Tuhan, jika seorang pria takut akan Tuhan, istrinya seperti apa? Pohon. Mazmur, coba dikit buka Mazmur 128. Mazmur 128 ayat 1-nya mulai. Ada? Enggak di sini nih, di situ nih. Mazmur 128 ayat. Berbahagialah setiap pria yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, yaitu taat setia, tunduk pada perintahnya, sama dengan tinggal di dalam Dia. Terus next. Apabila engkau memakan hasil jeripayamu, artinya sehat, sempurna, panjang umur, kita dapat nikmati hasil jeripaya. Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Kalau kita menghasilkan tapi untuk masuk rumah sakit lagi, Dr. Ricardo pun juga pusing. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Dijanjikan Tuhan. Dalam rumahmu anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Apalagi dijanjikan, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidup. Kebahagiaan Yerusalem artinya kebahagiaan yang penuh kemuliaan Allah seumur hidupmu. Dan janji Tuhan damai sejahtera atas anak-anak dari anak-anakmu. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Oh ya, pakai ini lupa saya. Ya, sorry. Apa yang dijanjikan Tuhan? Apa yang dijanjikan Tuhan? Dah bisa? Ya. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, sungguh hatinya menyatu menempel dan tinggal di dalam aku. Sungguh hatinya, yang terjemahan bahasa Inggris, mengasihi aku. Maka aku akan meluputkannya, aku akan membentengnya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Artinya rahasia-rahasia janji Tuhan, jawaban-jawaban Tuhan diberikan dengan syarat hatinya mau tinggal di dalam Tuhan, melekat pada Tuhan, atau menempel kepada Tuhan, atau menyatu kepada Tuhan, atau
hatinya mengasihi Tuhan. Bahkan rahasia panjang umur Tuhan berikan. Keselamatan bukan hanya setelah kita mati, bahkan keselamatan di dalam kehidupan sekarang juga diberikan. Amin. Syaratnya apa? Tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih kami mau tinggal di dalam Engkau dan firman-Mu tinggal di dalam kami. Ini semua karena anugerah-Mu, ini semua karena kemurahan hati-Mu, ini semua karena kebaikan-Mu. Biarlah kami Tuhan dimampukan untuk tinggal di dalam Engkau, firman-Mu di dalam kami semata-mata karena belas kasihan-Mu. Terjadilah, tergenapi, terlaksana. Biarlah memberkati kami yang sudah hadir di siang hari ini secara onsite maupun online live streaming di rumah mau dimanapun berada. Tuhan, sebentar kami akan mengadakan perjamuan kudus, kiranya perkenan-Mu penuh atas kami. Memberkati kami semua yang sudah hadir di onsite maupun di live streaming online. Kiranya kebenaran firman-Mu memberkati kami dan perjamuan kudus melayakkan kami dan menyehatkan tubuh jiwa roh kami dan menyegarkan kami. Di dalam nama Yesus kami mau adakan. Amin. Kita akan melakukan perjamuan kudus. Janji Tuhan akan selalu menyertai kita, kasih-Nya selalu ada bagi kita. Bahkan Dia sudah buktikan dengan memberikan nyawa, menumpahkan darah-Nya untuk selamatkan kita. Kasih yang terbesar, kasih yang sempurna Tuhan berikan. Ku sadari setiap saat Kau ada di sisiku. Ku tak sempurna, namun Kau Tuhan selalu mengasihiku di jalan hidupku. Kulihat penyertaan-Mu nyata, sungguh Engkau Tuhan Allah yang berkuasa di bumi di surga. Sebab kasih-Mu yang besar Kau ku sembah. Kau yang terbesar layak dipuji. Kasih-Mu yang besar menyelamatkan. Kau Tuhan yang termulia, sempurna kasih-Mu. Saya jemput kita semua, mari bangkit berdiri. Ku sadari setiap saat Kau ada di sisiku. Ku tak sempurna, namun Kau Tuhan selalu mengasihiku di jalan hidupku. Kulihat penyertaan-Mu nyata, sungguh Engkau Tuhan Allah yang berkuasa di bumi di surga. Sebab kasih-Mu yang besar
menebus kita dari segala dosa-dosa dan pelanggaran. Kasih-Mu yang besar, Kau ku sembah. Kau yang terbesar, layak dipuji. Kasih-Mu yang besar menyelamatkan. Kau Tuhan yang termulia, sempurna kasih-Mu. Kau Tuhan yang termulia, sempurna kasih-Mu. Ada yang belum terlayani, boleh lambaikan tangan. Semua sudah ambil ya. Mari kita arahkan, angkat tanganmu. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari makan di dalam namanya. Mari angkat cawan. Gak apa-apa, pelan buka bisa. Ya, bagus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari minum di dalam namanya. Mari ucap syukur. Irabada masida nama nama kaya urabasyana nama nama yamakada dada. Bersyukur padamu ya Allah ya Bapa. Oleh kematianmu ya Bapa kami beroleh hidup kekal anugerahmu ya Yesus. Oleh tubuhmu tercabik darahmu yang kudus, mentahirkan membebaskan kami di dalam nama Yesus. Oleh anugerahmu Tuhan kau menanggung sakit penyakit kelemahan kami di tubuhmu di kayu salib 2000 tahun lalu. Haleluya, kami bersyukur padamu ya Bapa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan. Darahmu kuduskan kami, darahmu bebaskan kami, darahmu ampuni kami ya Allah, darahmu sembuhkan kami. Irabana masidana nana ya urabana, kuasa darah Yesus tercurah bagi pribadi lepas pribadi di tempat ini maupun Tuhan yang online live streaming. Pada masikada kuasa darahmu Tuhan membebaskan kami dari segala dosa pelanggaran kejahatan yang kau sudah tahirkan, ampuni di dalam nama Yesus. Kuasa darahmu yang kudus Tuhan, haleluya Jesus, menghancurkan segala kutuk sakit penyakit kelemahan, menghancurkan segala mantra kuasa gelap di dalam nama Yesus. Kuasa darah Yesus menghancurkan kuasa penyembahan berhala di dalam nama Yesus. Kuasa darah Yesus membebaskan kami, yang sakit kau sembuhkan, yang letih lesu beban berat kau legakan, yang terikat terbelenggu kau bebaskan. Darah Yesus membebaskan kami, kuasa darah Yesus mentahirkan kami, kuasa darah Yesus Tuhan melayakkan kami menerima janji-Mu yang sungguh luar biasa, memberkati kami senantiasa di dalam nama Yesus. Rabadabasi dadadadada. Hirabaya pamana mana makaya urabadabasi dananana. Hirama mama kana ya urabaya mama nanana ya mara mama mama. Hirama ya mara badabakaya, kuasa darah Yesus Tuhan mengampuni
hancurkan tipu muslihat iblis di jalan dalam bentuk apapun, dalam nama apapun aku hancurkan dengan darah Yesus. Irabashida nama kaya, irabaya baradamashida nanata kaya uraba mama. Kuasa darah Yesus memulihkan kami, kuasa darah Yesus membungkus tempat ini di dalam nama Yesus. Ini umatmu, ini jemaatmu, ini keluargamu, ini biji mata yang kau pelihara. Layakkan semua Tuhan menerima yang daripadamu, yang kudus, yang suci, yang terbaik, yang sempurna di dalam nama Yesus. Bersyukur padamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kuasa darah Yesus membungkus, membentengi seluruh jemaat umatmu yang sudah hadir di siang hari ini, maupun secara onsite maupun live streaming, dan hambamu pribadi dengan pelayanmu. Biar kuasa darah Yesus telah menyembuhkan, menyegarkan kami. Di dalam nama Yesus yang terima berkat pejaman kudus katakan, amin. Shalom, mari kita bersama menyimak beberapa pengumuman berikut. Jika Anda baru pertama sekali mengikuti pelayanan ibadah di GKP BMDC Medan atau memiliki beban doa, kami akan sangat senang sekali berdoa bagi Anda. Silahkan menghubungi kami lewat sosial media yang tertera di layar. Pada hari Selasa 5 April 2022 pukul 19 WIB, kita akan mengadakan doa malam via Zoom dengan nomor meeting ID 222-333-0023 dan passcode doa malam. Ibadah bersama atau gabungan seluruh satelit memperingati Jumat Agung akan diadakan pada tanggal 15 April 2022 di Ring Road dalam 2 gelombang. Gelombang pertama pada pukul 9 WIB dan gelombang kedua pada pukul 11.15 WIB. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menyerahkan anaknya kepada Tuhan, silahkan menghubungi sekretariat untuk melakukan pendaftaran. Kita akan melakukan ibadah penyerahan anak secara online di setiap Selasa pertama setiap bulan dalam pertemuan doa malam. Saudara-saudari keluarga MDC Medan yang beribadah secara online, persembahan ibadah mingguan dan persepuluhan bisa dilakukan dengan transfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 02200095878. Persembahan misi di Bank BCA dengan nomor rekening 02222355551. Persembahan pembangunan di Bank BCA dengan nomor rekening 02222366060. Semua rekening di atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Persembahan non-tunai dapat juga diserahkan dengan mengakses QR Code yang tertera di depan. Saudara-saudari yang hadir dalam ibadah onsite, silahkan memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan. Kami sangat menghimbau kepada setiap kita untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam beraktivitas setiap hari. Mencuci tangan, menjaga jarak aman, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Kita telah menyaksikan video klip pengumuman tadi ya. Kiranya semua informasi yang disajikan dapat kita simak dengan jelas. Namun ada hal yang ingin saya ulangi agar kita semua dapat lebih mengingatnya. Yang pertama itu pada tanggal 15 April kita akan mengadakan ibadah gabungan seluruh satelit di Ring Road di Jalan Tapian Nauli nomor 51 untuk memperingati Hari Raya Jumat Agung. Ibadah akan dilaksanakan dalam 2 sesi, yaitu pukul 9 dan pukul 11:15. Yang kedua, ibadah Paskah tanggal 17 April
akan kembali dilaksanakan di satelit masing-masing sesuai dengan jam ibadah seperti biasa. Yang kedua, mari kita senantiasa semangat membangun doa pribadi kita, doa keluarga, maupun doa bersama dengan jemaat. Pada hari Selasa malam jam 7 kita akan berdoa bersama. Demikian juga pada hari Sabtu pada pukul 10 doa bersama ini dilakukan bersama dengan media Zoom meeting. Dan yang linknya akan dibagikan kepada jemaat semua. Itu saja yang perlu kami sampaikan. Kami ulangi. Mari kita satukan hati dan berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang sudah meneguhkan kami. Biar firman-Mu bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan dan seluruh keluarganya. Pakailah hamba-Mu ini Tuhan semakin hari dengan urapan dan kuasa-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu senantiasa kepada jemaat-Mu ya Tuhan. Demikian juga kami umat-Mu ya Tuhan, pertajam pendengaran kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu, dan ajar kami Tuhan untuk senantiasa rendah hati, buang segala hal dari hidup kami ya Tuhan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, supaya hidup kami Tuhan semakin hari, semakin berbuah, supaya buah yang dikerjakan oleh firman-Mu Tuhan menjadi berkat Tuhan di tengah orang-orang yang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kami juga mengucap syukur buat berkat dan kasih setia-Mu kepada jemaat-Mu, sehingga kami dapat mempersembahkan persembahan dari hidup kami. Berkenanlah kiranya ya Tuhan atas persembahan kami ini. Berkatilah seluruh pekerjaan umat-Mu, dan sertailah kami ya Tuhan kemanapun Engkau utus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum doa penutup dan doa berkat dari Bapak Gembala, mari kita simak terlebih dahulu, ada hal penting yang mau disampaikan Bapak Menang Karo-Karo. Silakan Pak. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sebelum kita mengakhiri kebaktian kita pada siang hari ini, ada sesuatu yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Ricardo. Mari Pak, silakan Pak Dokter, silakan. Terima kasih Pak Menang. Shalom. Izinkan perkenalan dulu, saya Dr. Ricardo, Direktur Rumah Sakit Sindusia, jemaat di gereja ini. Pada pagi hari ini saya mau menyampaikan tentang vaksin COVID-19. Kenapa saya yang menyampaikan? Karena saya orang yang selamat dari vaksin ini. Ya, saya selamat karena vaksin ini. Ya, jadi saya termasuk orang yang menderita sakit berat, sangat berat. Bulan 7 tahun 2020 usus saya itu berlipat, ya, sampai dipotong 30 cm. Karena yang ujung sana tuh sudah sangat nekrotik, udah mengalami pembusukan, diistirahatkan. Yang ujung yang sehat akhirnya dikeluarkan ke dinding perut. Jadi di sini pakai plastik ini, ya, sampai sekarang udah 20 bulan ini, ya. Tapi itu berjalan 20 bulan. Nah, bulan 7 tahun 2021, 1 tahun kemudian saya kena COVID. Tapi puji Tuhan, walaupun saya sakit berat, sangat berat, langka ini sakit ini ya. Yang pakai kantongan ini mungkin 100 di Medan belum tentu ada ya. Pakai kantongan ya, saya nggak mau tunjukkan aja ya. Ya, belum tentu ada 100 ya. Nah, sangat berat, tapi karena saya sudah vaksinasi, saya selamat. Puji syukur kepada Tuhan. Jadi itulah pentingnya vaksinasi COVID ini. 2 teman saya, satu Dr. Janti Marbun, satu lagi Tony Manurung, mereka belum sempat vaksin. Mereka
berangkat duluan. Ya, jadi mereka sudah meninggal karena mereka terserang sebelum vaksin selesai di launching. Ya, jadi saya testimonikan dulu, memang benar manfaat vaksin itu. Saya sakit memang, dedimer saya 400. Dedimer normal itu 36. Ya. Jadi arti dedimer kekentalan darah. Kalau darahnya sangat kental, maka dia tidak bisa sampai ke ujung-ujung. Saya sudah 400. Udah mau disuntik Lovenox pengencer darah itu. Ya. Tapi habis pula Lovenoxnya, akhirnya obat minum aja dikasih. Karena bulan 7 tahun lalu itu memang habis lebaran itu semua rumah sakit penuh ya dengan pasien-pasien COVID, termasuk saya lah yang opname ya pada saat itu ya. Jadi inilah makanya saya harus share kepada kita apa itu guna vaksin COVID. Izinkan saya sampaikan. Jadi untuk bisa sampai kepada vaksinasi tentu harus ada dulu virusnya ya, izin ya. Izin Bang. Mana gambarnya? Ya, jadi ini yang pink ini virus itu ada tombak-tombaknya. Kalau yang ini virus campak, tombaknya seperti duri. Ini virus cacar air, tombaknya seperti mahkota salib begini. Ini virus flu, tombaknya ini ataupun permukaan seperti lingkaran. Nah, tombak-tombak ini kalau dia tidak ditutup oleh antibodi, maka dia menempel di tubuh, terjadilah reaksi radang. Itulah menyebabkan bisa batuk, demam, sesak napas. Makanya harus ada antibodi. Antibodi kalau ini bentuknya seperti jarum atau seperti mata tombak, maka antibodinya begini. Kalau ini permukaannya seperti gini, maka antibodinya seperti itu. Kalau ini bulat, maka begini. Lalu virus COVID, ini bagaimana supaya bisa ada antibodinya. Tapi sebelum sampai ke virus COVID, saya mau sampaikan sedikit lagi. Kita bersyukur ya, COVID ini masih langsung terdeteksi permukaannya. Ada satu virus yang sampai sekarang belum bisa dibuat vaksinnya. Apa itu? HIV. Sampai sekarang udah 40 tahun HIV belum bisa dibikin vaksinnya. Kenapa? Permukaannya ini belum bisa dideteksi. Gak bisa. Kenapa? Gitu dia masuk tubuh pecah 500. Jadi mana mau kita tangkap ini ya katanya. Ya sementara kalau COVID tidak, dia hanya pecah beberapa ya. Jadi yang permukaan inilah yang harus kita potong ya. Jadi ditangkap dulu, istilah isolasi virusnya ya. Nah, sesudah virus itu diisolasi, diambil sekitar 1/8 dari permukaannya tadi, lalu dimultiplikasi, diperbanyak di laboratorium supaya dia tidak menimbulkan alergi, tidak menimbulkan demam dan lain-lain. Prosesnya ada 3 tahap ya. Lalu itulah yang disuntikkan ke tubuh kita. Nah, disuntikkan 1 kali itu belum bermanfaat, itu hanya namanya tahap pengenalan, masih berkenalan. Suntik 2 kali baru dia mulai waspada. Oh, aku kenal kamu lawan ya, musuh. Suntik 3 kali baru dia siaga. Oh, ada musuh, segera tangkap, anulir ya gitu dia. Jadi memang harus beberapa kali. Jadi tubuh kita ini harus diberi pengalaman terhadap virus itu ya, supaya bisa muncul kesiagaan dari tubuh kita. Jadi inilah dia, jadi ada 3 tahapan, diisolasi dulu, baru dipotong ini, 1/8 ini, baru diperbanyak, baru disuntikkan. Jadi tahapannya ini di Indonesia sebenarnya belum bisa ya, masih pada negara-negara yang sudah pada tahap biologi molekuler. Ya, lanjut, nah kekebalan kelompok. Apa sih sebenarnya tujuan daripada vaksinasi? Tujuan daripada vaksinasi adalah bukan hanya seseorang itu yang mengalami kekebalan, tetapi sesungguhnya adalah agar masyarakat yang kekebal. Contoh begini ya, si abang ini divaksin 3 kali. Sesudah dia divaksin 3 kali, tentu dia memiliki kekebalan terhadap COVID. Nah, kita pindah ke rumahnya. Di rumahnya ada si adik, ada si kakak. Mama udah divaksin, abang udah divaksin, ayah udah divaksin. Ketika virus masuk menyerang ayah, maka ayah tidak sakit. Ketika ayah tidak sakit, dia tidak menularkan ke si kakak. Ketika virus menyerang bunda,
bunda tidak sakit, adik selamat. Ketika virus menyerang abang, abang tidak sakit, kakak dan adik selamat. Jadi tujuannya apa vaksinasi? Bukan hanya kita yang selamat, tetapi seisi rumah kita selamat. Banyak orang-orang yang memang nggak bisa divaksin, orang yang sudah sangat tua, ya, dengan diabetes yang tidak terkendali, sakit yang berat-berat sampai koma banyak, ya, ataupun karena faktor-faktor lain nggak bisa divaksinasi. Tetapi bila sebagian besar anggota rumah tangga itu sudah divaksin, maka yang tidak divaksin itu pun selamat. Itulah gunanya vaksinasi. Jadi tujuannya muncul kekebalan kelompok ataupun kekebalan masyarakat. Kita lanjut sedikit ya. Masalahnya gimana? Ada yang terhambat untuk ikut vaksin, misalnya nggak ada KTP atau KK, nanti bisa dibantu ke Dukcapil. Atau hari Senin sampai Sabtu kerja, sehingga hanya ada off hari Minggu. Ya, inilah yang ditangkap oleh masjid-masjid. Ya, gitu warganya itu kerja sampai Senin sampai Sabtu, dia tangkap. Kenapa nggak vaksin? Nggak bisa Bapak, kami hanya bisa hari Minggu. Mereka fasilitasi. Tadi sesudah ibadah pertama, ada beberapa orang yang daftar. Wah semangat tadi ada beberapa ya, lebih dari 5. Langsung saya prediksi aja 50 lah nih. Saya lapor kepada 2 kepala puskesmas. Saya manggil kepala puskesmas itu sister semua. Sister, ini jemaat saya ada 50. Bisa enggak vaksin? Jawabannya begini, secara prinsip kalau udah 50 oke. Masalahnya cuma satu, stok vaksin habis sekarang. Waduh, ini pasti. Kenapa? Berebut sekarang karena vaksin udah jadi persyaratan untuk mobilitas, untuk kelebaran. Pasti ditangkap masjid dan lain-lain itu ya. Jadi vaksin sekarang habis. Kalau 50 oke bang katanya. Masalahnya vaksinnya udah nggak ada lagi. Oh, jadi waduh gimana ya. Makanya harus segera sampaikan kalau ada vaksinasi di dekat rumahnya tangkap aja. Kalau dapat vaksinasi dari WA daftar segera. Kenapa? Sekarang orang berebut untuk vaksinasi karena vaksinasi menjadi persyaratan untuk mudik lebaran. Jadi di situ situasinya. Sekarang vaksin lagi kosong. Kemudian takut demam akibat KIPI namanya, kejadian ikutan pasca imunisasi. Sebenarnya kalau kita mengalami sedikit demam habis vaksin harusnya kita senang. Kenapa? Berarti vaksinnya benar. Ada vaksin yang enggak benar, pura-pura disuntik atau diganti air, dijual lagi ke tempat lain. Terjadi. Di Medan ini terjadi. Dia jual, ya. Nah, ketika itu ya nggak apa-apa ya, sehat aku katanya. Padahal nggak demam, karena vaksinnya memang bukan vaksin yang diisi ataupun air. Jadi mari ya kita usahakan vaksin ke yang benar dan kalau ada demam-demam dikit nggak apa-apa, minum aja langsung paracetamol, pasti sembuh. Ya. Kemudian lanjut sedikit. Masalahnya gimana? Inilah yang menjadi pergumulan kita bersama. Niat yang baik ini pun ternyata ada hoaxnya. Apa katanya? Katanya ikut vaksin adalah antikristus katanya. Entah bagaimana, tapi ini terjadi. Ikut vaksin itu antikristus itu ya. Jadi kita mau sampaikan ya, Amsal 22 ayat 3, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah dia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Dengan adanya vaksinasi pertama, vaksinasi kedua, vaksinasi ketiga, kita memberikan pengalaman kepada tubuh kita sehingga ketika virus COVID-nya datang, tubuh kita sudah siaga. Mari berikan pengalaman. Jadi bukan antikristus ya, justru sebenarnya tersirat ya bahwa kita harus memberikan pengalaman kepada tubuh kita agar tubuh kita siaga. Yang kedua, loncat. Yang kedua, vaksin itu dari enzim Lucifer. Tadi kan kita udah sampaikan, untuk bisa sampai kepada vaksin itu mula-mula vaksinnya diisolasi, lalu dipaparkan, digunting dengan DNA namanya, gunting DNA, lalu yang ini diperbanyak, lalu disuntikkan. Jadi kalau dia dari Lucifer, diletakkanlah di sini Bapak Lucifer itu ya, atau gimana bentuknya, kita potong-potong, baru kita perbanyak. Enggak mungkin lah, siapa pula nangkap Lucifer, ya. Tapi itu terjadi ya. Jadi mari ya, kita halang hoax itu ya. Kemudian ada yang mengatakan vaksin itu murahan. Salah ya. Kalau benar vaksin itu disuntikan 1 juta per dosis. Bukan murahan. Justru karena sangat mahal lah, maka pemerintah membuat gratis.
Karena sangat mahal. Jadi kalau saya udah 3 kali vaksin, 3 juta uang negara. Udah disuntikan ke saya. Jadi bukan murahan. Ini kalau buka dari gudang farmasi aja udah 879. Belum sampai ke Medan ini ya. Transport Medan, belum lagi kapas swabnya, lain-lain. Ini masih di gudang farmasi Jakarta ini ya. Jadi bukan murahan. Kemudian kenapa mahal tadi udah kita ceritakan, ada 3 tahap. Mula-mula 100 orang dulu diuji, 400, lalu puluhan ribu. Salah satu yang diuji ya ini gubernur ya, dan kemudian yang divaksin adalah Bapak Presiden 13 Januari 2021 yang pertama kali divaksin. Kemudian dengan adanya vaksin ini sebenarnya Tuhan sudah buka pintu kepada kita ya, supaya kita melangkah memasuki jalur vaksinasi ini. Bahkan ajaklah teman-teman dan keluarga yang lain. Karena apa? Vaksinasi bukan hanya untuk kita tetapi juga untuk menyelamatkan keluarga kita yang lain. Oh habis. Baik, demikian sebenarnya tadi ada satu lagi tapi belum termasuk, nggak apa-apa ya. Demikian, nanti kalau ada pertanyaan silahkan di WA melalui admin atau melalui pribadi. Terima kasih. Shalom. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih Pak Dr. Ricardo buat pemaparannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ricardo, kalau kita bisa mengumpulkan nama-nama jemaat yang rindu untuk menerima vaksin, di depan ada kertas yang bisa diisi, nama dan nomor telepon. Kalau kita sudah mencapai jumlah tertentu, baru kita dapat mengajukan ke puskesmas untuk kita boleh mengadakan vaksin di tempat kita ini. Jadi bagi yang belum vaksin, mari segera vaksin. Apa yang disampaikan tadi, pemaparan tentang hoax itu ada di tengah jemaat kita, Bapak Ibu. Jadi kita sebagai gereja wajib memberikan pengajaran yang benar terhadap jemaat kita. Mari kita sampaikan informasi ini kepada saudara-saudara kita. Apabila ada yang kita ketahui memiliki menerima paham-paham pengajaran yang sifatnya hoax. Baik, kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Silakan Pak Antoni. Mari kita akhiri ibadah hari ini. Silakan berdiri. Angkat tanganmu, arahkan hatimu. Terimalah berkat yang terbaik di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus yang sungguh mengasihi engkau apa adanya. Biarlah Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dimanapun engkau berada. Penyertaan, perlindungan, pertolongannya sempurna dalam hidupmu. Apa saja yang kau kerjakan diperbuat berhasil dan beruntung. Biar nama Yesus dipermuliakan. Yang terima berkat katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Namanya berkuasa, namanya ajaib, nama yang memerintah